Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari majalah ya, Masya Allah. Makasih banyak udah mampir ke studio Islam Itu Indah dan juga jamaah Islam Itu Indah di rumah yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi ya, tema kita pagi hari ini adalah kerjaan dan harta bisa nunggu, tapi ibu nomor satu. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya, Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi ya. Sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang merawat ibu yang berbulan-bulan sakit. Ini dia tayangannya. Ya ini Masya Allah luar biasa ya. Yang namanya keluarga nggak semuanya ekonominya bagus, Be. Betul. Ada yang ekonominya mungkin kurang bagus. Nah pada saat dia kurang bagus, nggak punya rumah, tinggal sama orang tuanya. Dia yang ngurus ibunya, sakit dan lain-lain. Tapi udah ngurus begitu, ya kadang-kadang nggak semuanya mendapatkan pujian atau kata-kata baik dari keluarganya atau saudara-saudaranya. Ada aja salahnya, ada aja kurangnya. Nah bagaimana harus bersikap ya dengan saudara tersebut agar bisa tetap bisa fokus nih ngerawat ibunya nih. Mohon izin penjelasannya, Bib. Baik. Tepuk tangan buat guru kita, Habib Muhammad Syahab. Ada kalimat artinya la naltafit yaminan wala shimalan. Ketika kita berbuat baik, yang penting apa? Oh, kita mengurus orang tua. Orang yang mengurus orang tuanya walaupun seakan-akan tidak terlihat darajah yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pasti dia mendapatkan catatan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ngurus, yang kita urus ibu kita. Jadi tidak usah pikirkan si A mau ngomong apa, si B mau ngomong apa, si C mau ngomong apa. Yang penting kita bisa berusaha untuk membahagiakan orang tua kita walaupun harta tidak ada. Saya nih Ustadz Syam, saya tidak tahu Ustadz Maulana ketika itu orang tuanya masih ada. Kami ini orang-orang yang merantau. Orang tua mau nggak mau kita harus tinggalkan. Ada kalimat kam min garib ba'id wa kam min ba'id garib. Berapa banyak orang yang dekat tapi ternyata sebenarnya dia jauh. Tapi berapa banyak orang yang jauh ternyata sebenarnya dia dekat. Sekarang contoh, kita dekat sama orang tua, maksudnya niat mau ngurus sangat bagus. Tapi kan seperti Mas Fadil bilang, oh butuh biaya, butuh segala macam. Nah jauhnya kita itu untuk berusaha menyenangkan orang tua kita. Apalagi Masya Allah ketika kita mengurus orang tua kita, kita dalam keadaan dekat sama orang tua kita dan memandang orang tua kita. Kalimat yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang seperti ini, birrul walidain afdalu minas salah waz zakat wasum wal hajj wal umrah wal jihad fi sabilih. Dikatakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan birrul walidain dengan tata cara apapun, mau dari dekat atau jauh, yang penting kita ada namanya birrul walidain. Berbakti sama kedua orang tua, khususnya ibu, itu lebih afdal daripada sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Bahkan dikatakan dari lisan Nabi, Nabi mengatakan bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbakti sama orang tua ini lebih afdal. Dengan tata cara apapun, mau dari dekat atau dari jauh, yang penting kita birrul walidain. Masya Allah, itu yang paling penting, Ibu. Yang paling penting. Jadi mau dari dekat, mau dari jauh, yang penting niat kita itu adalah berbakti kepada orang tua, itu udah bagus. Jadi Masya Allah, kan butuh perawatan butuh biaya. Kita dekat mungkin di kampung kita nggak ada kerjaan. Di luar kita punya kerjaan, bisa ada yang kita kirim. Masya Allah, makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Waktunya kita kasih kesempatan guru-guru kita buat nanya ya. Udah Ustadz Syam mau izin Ustadz Syam. Ustadz Syam kita kasih kesempatan buat nanya, tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya Ustadz bertanya, kami menjawab. Mau nanya sama yang mana Ustadz Syam? Oh ini pilih langsung nih Mas Fadli. Pilih dong. Siapa aja ya? Ya boleh. Baik, angkat tangan
yang enggak usah angkat tangan deh, langsung pilih aja. Langsung aja. Coba ibu ini. Oh, boleh berdiri, Bu. Boleh ibu berdiri. Boleh berdiri. Bu. Perkenalkan dirinya boleh, Beri Ibu. salam, perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Eka Sari dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kampung Lalaren, Desa Panggu, Kecamatan Ibun, Majalaya, Bandung. Tepuk tangan dong buat Ibu Kartika. Ibu Kartika, Masya Allah, Iya, Pak Ustadz. Allah kasih banyak rezeki kepada ibu, Allah kasih banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pernah nggak Bu kepikiran ini harta saya bakal habis nggak ya, gitu? Ya pernah. Pernah kepikiran? Takut kehabisan hartanya, Bu. Ya kadang yang namanya manusia kadang suka lupa bersyukur ya, ya Ustaz. Kadang gimana ya ini kalau habis untuk apa? Harus habis ini kedepannya gimana gitu. Nah, itu Kadang kalau segitu ya. kepikiran. Tapi kalau sampai takut pernah nggak? Pernah juga pasti Ibu ya. Ya adalah. Segi duitnya nih. Tapi tenang aja Bu, ada sesuatu yang ketika kita lakukan, insya Allah rizki itu ditambah sama Allah. Bahkan bukan hanya rizki, umur pun ditambah sama Masa? Allah. Iya. Yang benar Ustaz Syam. Iya Bu, kalau mau dong. duitnya cepat habis kasih saya aja Bu. Cepat habis duitnya pastinya. Udah itu aja Ustaz Syam. Siap. Makasih banyak Terima Ibu kasih, Kartika. Bu Terima kasih Pak Ustaz. Tepuk tangan dong buat Baik. Ibu Kartika. Masya Allah. Silakan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Habib Muhammad, Ustaz Lulu, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut rezeki habis, karena salah satu amalan yang bisa membuat rezeki mengalir dan juga ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan bukan hanya rizki tapi juga umur bakal ditambah sama Allah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu warḍah, beliau berkata bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba, siapa yang senang, ayyumadda fi umrihi, ditambahkan umurnya, tambah panjang umurnya. Siapa yang pengen panjang umur? Wa yuzada fi rizqihi, lalu ditambah juga daripada rizkinya, karena rizki kita sudah dijatah sama Allah. Tapi kalau Allah berkehendak pengen nambah ya ditambah. Mungkin ada yang sudah dijatah, kamu umurnya 60 tahun, rezekimu 60 triliun misalnya, setiap tahun 1 triliun penghasilannya. Tapi dia lihat ada amalnya yang bisa membuatnya bertambah umur panjang dan juga bertambah rizkinya, bisa jadi keberkahannya yang bertambah. Mungkin materinya tetap sama, kuantitasnya tetap sama, tapi kualitas dari rizki itu yang ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa amalannya? Berbakti kepada orang tua, wal yasil rahimah, dan juga menyambung silaturahim. Dua amalan ini yang bisa mengalirkan rizki, bertambahnya rizki daripada seseorang. Bukankah kita ketahui bersama ada sebuah kisah seseorang yang terjebak di dalam gua, yang mana gua itu longsor, tertutup oleh batu yang besar. Lalu orang ini berdoa dengan daripada amalan yang pernah dia lakukan. Salah satunya ia berkata dalam doanya, ya Rabb, selama ini saya senantiasa menomorsatukan ibuku, selama ini saya senantiasa menomorsatukan orang tuaku. Ya Rabb, seandainya aku bisa tahu bahwa amal itu telah Engkau ridhoi ya Allah, maka tolong bukakan daripada pintu goa ini. Lalu terbukalah daripada batu yang menutupi goa tadi yang terjadi longsor. Maka subhanallah, ditambah umurnya. Kenapa? Awalnya dia sudah terjebak dalam goa, tapi ternyata Allah selamatkan. Kenapa? Disebabkan karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Allah tambahkan rezeki. Bisa jadi bukan kuantitasnya yang bertambah, tapi barokahnya yang bertambah. Amin. Bagaimana kalau barokah itu bertambah? Mungkin kelihatan sedikit, tapi manfaatnya banyak dan bisa mendekatkan yang punya rezeki ini, yang punya harta ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin gak kelihatan duit tapi dikasih sehat. Oh, Masya bisa Allah. jadi Dan ya sehatnya bisa dia pakai ibadah. Pakai ibadah, Nah, itu Masya barokah. Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Mas Tepuk tangan Fadli. buat Ustaz Syam. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang waktunya kita memberikan kesempatan jamaah di studio mewakili di rumah ya, untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya Curhat Dong Ustaz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang mau sebelah sini deh. Ini Ibu, boleh di tengah, boleh turun Ibu? Boleh turun? Iya, turun, boleh. Waduh, permisi kasih jalan. Oke, boleh sini Bu, dekat saya Bu. Sebelah sini, iya. Boleh ngadep ke depan?
Tante dada. Oh ya udah cukup. Sekarang kenalin namanya Bu, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eis dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kampung Lalaren, Desa Pangguh, Kecamatan Ibun. Tepuk tangan buat Ibu Eis. Ibu Eis mau curhat apa Ibu? Saya mah sebenarnya mewakili ya. Mewakili. Mewakili siapa ini? Teman-teman saya. Oh teman-teman, oke boleh. Ya. Begini, Bu Ustazah, Pak Ustazah, saya bertanya. Pak Ustazah, Pak Ustaz. Bu Ustazah, Pak Ustazah. Bu Ustazah, Pak Ustaz. Iya. Ya. Bu lihat depan aja Bu, sini Bu. Ibu nggak apa nanti dengar. Nanti Ibu lihat depan aja biar mukanya ke depan kelihatan sama yang di rumah. Iya. Ibu mau curhat apa? Begini, saya mau bertanya tentang sodako. Sodako. Ya. Bolehkah seorang istri bersedekah tanpa sepengetahuan suami? Dan bolehkah seorang suami bersedekah tanpa sepengetahuan seorang istri? Iya, kalau istri bersedekah tanpa sepengetahuan suami pakai duit siapa? Pakai duit suami. Pakai duit suami, ya. Iya. Oke. Coba kita minta Habib izin. Ustazah dulu boleh maju ke depan. Ibu, jauh-jauh amat takut banget digigit Ibu sebelah sini, Bu. Iya. Aman, Bu. Saya udah divaksin. Habib, mau dijelasin nih, Habib. Baik, inilah kalimat yang namakan duit suami, duit istri. Enak banget. Enak banget tentunya. Artinya sedekah ini tatawuan. Sedekah ini kan sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita berbagi. Ini tapi ada hukum. Seorang istri mau sedekah, hukumnya apabila uang tersebut adalah uang suami, maka si istri wajib izin dengan suaminya ketika mau dia bersedekah. Ibu udah berapa lama nggak izin sama suami, teman-temannya? Sering. Pakai mic Ibu, pakai mic-nya. Sering. Sering banget. Sering banget ya. Karena takut nggak dikasih izin. Oh, takut nggak dikasih izin. Masa sih suaminya pelit banget nggak boleh sedekah? Jadi artinya tapi apabila si istri bekerja kemudian memang uang si istri, maka nggak wajib izin dengan suami, tapi merupakan suatu adab dan akhlak, tidak masalah untuk minta izin kepada suaminya. Tapi gini Bib, kalau seandainya suaminya ngasih jatah istrinya nih ya, buat seminggu atau sebulan, nah dari jatahnya suaminya itu dia pakai sebagian buat sedekah, perlu izin juga? Nggak boleh, tapi kalau memang sudah dikasih, sudah buat kamu, boleh dia mau jajan, mau apa. Tapi tetap sebagai adab kita izin kepada suami, menghargai suami. Kemudian apakah suami wajib izin kepada istri? Tidak. Kalau izin nggak bakal jadi nyumbang. Iya. Papa mau nyumbang mulu. Nih mama nih, lipstick habis gitu lagi ngomongnya. Jadi kalau suami tidak wajib izin kepada istri ketika mau bersedekah. Jadi berbeda hukumnya antara suami dan istri. Tapi sebenarnya nggak perlu takut Ibu, karena mengajak suami untuk berbuat baik. Kadang-kadang laki-laki itu dia insya Allah dia lebih paham. Kalau urusan mengeluarkan uang itu perempuan lebih berat. Lebih berat? Ya, gitu. Tapi kalau laki-laki enggak sebenarnya. Maka izin aja. Paling ya udah nggak apa-apa mah kan gitu. Pakai aja nggak apa-apa gitu ya. Aja, gitu. Sedekah aja gitu. Tapi bulan depan dikurangin. Coba kalau kita balik di Ustazah dulu nih, istrinya yang kerja, suaminya nggak kerja, ya kan? Istrinya sedekah, terus suaminya sedekah juga pakai duit istrinya, itu bagaimana? Masya Allah, karena ada yang begitu ya, ketiban palu sungguh terlalu. Tapi Masya Allah, memang kalau misalnya istri yang bekerja silahkan dipergunakan. Apalagi mohon maaf ya Kak Fadlia, ya namanya istri ini menteri segala macam ya, menteri keuangan iya, kesehatan iya, kebersihan iya, semuanya. Jadi artinya apa? Kalau wanita ini lebih detail, yang Insya Allah ketika suami memberikan Bismillah, maka wanita ini biasanya lebih baiknya ya, ma'ahlal hayata binidham, betapa indahnya hidup dengan disiplin. Maka ada yang namanya posnya, ini pos untuk kebutuhan anak-anak ya, pendidikannya, maka silahkan untuk disalurkan yang butuh dulu, yang premier dulu, yang benar-benar harus penting dipenuhi. Ada pendidikan, kemudian juga kebutuhan sehari-hari, sudah itu selesai, silahkan untuk bersedekah. Kenapa? Karena ada juga yang nantinya oleh Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 7 golongan yang nantinya mendapatkan naungan, di mana mohon maaf tidak ada yang memberikan naungan kecuali naungan dari Allah, yakni tangan kanan memberi,
tapi tangan kiri tidak mengetahui. Artinya ketika suami sudah memberikan bismillah silahkan dipergunakan, maka mungkin istrinya malu-malu atau ingin yang namanya aduh saya nggak mau nantinya ketahuan untuk sedekahnya, maka bismillah silahkan. Apalagi kalau misalnya mohon maaf istri yang memang memberikan uangnya untuk suami, maka ini pun juga sudah bernilai sebagai sedekah. Luar biasa. Bagaimana Bu Is? Jelas? Jelas, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, kembali kasih Bu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Ini ada informasi juga nih buat jamaah ya, jangan sampai kelewatan. Ada Trans TV Festival tanggal 15 Februari 2025 di Senayan Park Jakarta. Akan ada spesial tablik akbar Islam itu indah yang akan mendatangkan narasumber yang spesial juga tentunya. Dan selain itu juga ada program-program lainnya juga ya. Ada pokoknya macam-macam deh, dan semuanya gratis jamaah. Ingat, gratis. Alhamdulillah. Nah, ya di rumah jangan kemana-mana, kita lanjutkan lagi pembahasan kita setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.